yang ngapain sih kerja di lembaga sosial? Mereka nggak tahu padahal lembaga sosial itu asik banget di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Ini podcast pertama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tamunya juga beda. Dari Lazhar Pak Wahyu Zen. Dan kita akan bahas soal Ramadan ya. Niatnya sih gitu. Niatnya begitu. Masa manggilnya Pak Wahyu, Om, Abang, Mas Wahyu. Mas Wahyu aja. Mas Wahyu dari media Iya, komunikasi ya. Media komunikasi Lazhar Pak. Lazhar Pak. Kalau yang sering zakat pasti Tahu Lazhar tahu Pak. Lazhar Pak. Zakat di Lazhar Pak aja. Oh gitu ya. Promo langsung. Maksudnya saya kaget juga nih masih muda. Sudah lama di Lazhar Pak. Saya sudah aktif di 1 tahun lebih dari awal 2020. Cuma sudah terlibat dengan Lazhar Pak itu sudah dari 2018 jadi relawan. Awalnya jadi relawan, kemudian ya karena tertarik masuk di Lazhar Pak, awal 2020 saya masuk di Lazhar Pak. Awalnya relawan dulu. Iya betul. Nah, kan menarik anak muda mau berkecimpung ya. Apalagi kalau bicara tentang aktivitas kerjaan gitu ya. Iya. Anak muda tuh biasanya inginnya yang keren-keren lah. Apalagi kalau sampai berdasi gitu ya. Betul. Kantor. Betul. Nah pokoknya yang begitulah. Ini di lembaga amil zakat. Pertimbangannya apa? Kalau misalnya omongin yang tadi ya kayaknya emang kebanyakan orang pengennya kerja kayak di kantoran kayak gitu ya biar berjas, berdasi. Banyak yang kayak gitu yang ngapain sih kerja di lembaga sosial. Mereka nggak tahu padahal lembaga sosial itu asik banget di dalamnya. Asiknya gimana? Selain kerja untuk diri sendiri, kita juga membantu orang lain khususnya. Jadi di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, kaum duafa. Tentunya siapa lagi yang bisa memperhatikan mereka, yang harus memperhatikan mereka, kecuali kita sendiri. Nah makanya Hak Lazhar Pak itu seperti wadah untuk teman-teman yang ingin berbagi. Iya. Dan gajinya double dunia akhirat. Insya Allah. Nah kalau kita lihat Lazhar Pak salah satu lembaga amal zakat yang sudah punya nama lah begitu ya. Nah kalau aktivitasnya sendiri seperti apa sih dan kalau kita lihat kan tentu kalau bicara orang fakir miskin atau duafa gitu yang berhak kan banyak. Nah bagaimana mekanismenya tuh atau kegiatan yang dilakukan oleh Lazhar Pak? Saya sendiri di tim media komunikasi dan tugasnya itu memberikan informasi kepada orang-orang, kepada masyarakat di luar sana. Misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, nah kita bisa memfasilitasi orang tersebut biar bisa dibantu. Nah kita funding, kita galang dana, kemudian dana tersebut 100% kita salurkan kepada orang tersebut. 100%? Iya. Ya, nah kalau kita lihat misalnya soal Ramadan ya, banyak kegiatan dan saya dengar bikin lagu. Iya betul, dan lagu itu dibuat khusus untuk jingle Lazhar Pak. Oh ini baru pertama bikin lagu dari Lazhar Pak, artinya Lazhar baru mengeluarkan lagu. Iya betul, untuk Lazhar Pak sendiri baru kali ini. Siapa penciptanya? Pencipta untuk lirik Ibu Indah Prihanande, guru saya. Pimpinan. Betul, pimpinan. Musiknya segala macam. Untuk arrangernya itu saya dan untuk komposnya ada rekan saya juga. Apa yang mengilhami untuk kemudian bikin lagu? Apa yang mengilhami? Sebetulnya dari dulu emang ingin memberikan sesuatu sih untuk Lazhar Pak, sesuatu yang baru khususnya. Ditambahkan saya memang hobi di musik. Kenapa enggak coba aja pas ada momen bulan Ramadan ini kita buat. Prosesnya lama. Berarti dibikinnya sebelum Ya, Ramadan ini. jauh sebelum Ramadan sudah dibikin. Cuma karena mungkin ada proses kerjaan juga ya. Proses kerjaan di kantor.
sama ngebuat lagu itu emang kita harus pinter-pinter nyiasatin waktunya juga. Tambahkan Banyak orang yang terlibat berarti. untuk lagu, Iya. untuk lagu ini sebetulnya tidak banyak sih. Memang selama ini belum punya lagu, Lasa Harpa belum punya Oh, sound. sebelumnya Apa ya? sudah ada Mas Mars Mas, itu kan Mas Harva. bukan lagu, ini jingle. Oh iya, untuk jingle sendiri baru ini. Baru ini. Iya. Nah, tujuannya apa tuh dari lagu ini? Tujuannya ya sesuai tema yang diusung Laza Harpa saat ini, yaitu Ramadan satukan kekuatan. Nah, di sini kami merilis lagunya juga yang bertepatan dengan tema tersebut, Ramadan satukan kekuatan. Nah, di mana di Ramadan kali ini kan adalah bulannya orang-orang berlomba untuk kebaikan, dan tambah sekarang kan lagi pandemi, dan kita mau nggak mau kita semua harus bersatu untuk kita sama-sama bahu membahu, bahwasanya di luar sana banyak sekali orang yang terdampak ekonomi yang membutuhkan kita untuk dibantu. Nah, bicara tentang zakat, artinya bahwa musik itu bisa jingle ini bisa salah satu yang memanggil lah gitu ya. Betul. Sarana untuk memanggil orang untuk berzakat. Nah, Iya, kalau betul. menurut Wahyu sendiri, terutama kaum milenial tuh, banyak yang zakat dari kaum milenial. Oh, orang tua juga banyak yang masih belum, yang masih susah. Saya juga belum. Apa artinya bahwa soal zakat kan butuh ekstra ya. Iya, betul. Kampanyenya, mengingatkannya, saya juga belum tentu mungkin sesuai dengan banyak yang perlu dievaluasi lah begitu ya. Iya, betul. Bagaimana dengan kaum milenial menurut Wahyu? Apakah ini juga zakat menjadi sesuatu yang sulitkah di kalangan milenial? Kayaknya saya harus megang datanya dulu dia. Untuk persebaran umur milenial ada berapa. Cuman yang pasti untuk kaum milenial ini kita bisa menggunakan sarana kayak media sosial untuk menyebarkan kebaikan, untuk ajakan berzakat. Kita bisa memanfaatkan kayak Facebook, Instagram, di Twitter. Nah, untuk banyak atau tidaknya justru ternyata memang milenial itu nggak kalah zakat, nggak kalah untuk mendonasikan hartanya dengan orang tua. Ternyata itu kami sudah ada datanya. Nah, Ya, betul. bagaimana komunikasinya atau memberikan pemahaman terhadap itu kan beda ya. Iya, kalau kepada orang tua dengan kaum milenial, apakah juga butuh bukan gimmick gaya tersendiri untuk menyampaikan atau kampanye zakat di kaum milenial? Kalau kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya gini, itu biasanya datang ke Laza Harpa atau dari kegiatan bentuk menghimpun zakat? Betul, bisa datang sendiri ke kantor atau kita ada website sendiri untuk menghimpun zakat tersebut. Ada crowdfundingnya. Nanti dengan era modern sekarang ini kan artinya mudah ya. Iya, betul. Mudah. Dan interaksi milenial juga cukup. Buktinya kan dan rata-rata di Laza Harpa itu usia milenial, usia muda-muda, karena seperti yang disampaikan Ibu Indah, bahwasanya harus ada regenerasi. Karena kalau misalnya diurus oleh para orang tua, itu tidak akan ada regenerasi. Nah, di Laza Harpa rata-rata itu usia milenial, usia yang masih benar-benar semangat. Dan biasanya kalau Ramadan gitu paling sibuk nggak sih? Kalau lembaga amil zakat itu yang paling sibuk momen Ramadan bagaimana sih? Lumayan sih. Betul ya? Lumayan, emang hektik banget sih bulan Ramadan. Selama Ramadan ini apa kegiatannya? Laza Harpa apa aja? Untuk program Ya, program. Yang pasti untuk program itu ada takjil on the road, terus ada kado ceria Lebaran. Nah, itu diberikan untuk lansia, untuk kaum duafa, juga untuk veteran nanti di bulan Ramadan. Terus ada juga kado untuk pahlawan keluarga, di mana Saya dapatnya ya. Saya pahlawan ya. Ya terus dan sebagainya sih. Saya nggak mau contekan. banyak berarti ya. Banyak. Dan ya kalau
kita lihat memang tadi disebutkan Wahyu bahwa ini masa pandemi. Iya betul. Kalau bicara pandemi maka agak lebih melebar biasanya. Masyarakat yang tidak mampu, kalau kita lihat misalnya dampak pandemi kan luar biasa. Ini juga menjadi perhatian nggak dari lembaga Amilnya, termasuk dari Hak Lazar Pak, kondisi ini. Betul. Sudah dari tahun lalu Lazarpa memberikan perhatian kepada kaum duafa khususnya dan eh, dan para terdampak COVID. Jadi tidak hanya itu, Lazarpa juga memberikan bantuan kepada kaum difabel. Justru yang difabel itu kan eh, terdampak ekonominya lebih luar biasa. Luar biasa ya, banyak yang PHK. Iya betul. Nah, soal lagu tuh isinya soal apa aja sih? Lagu itu sesuai tema Ramadan kita kali ini, yaitu mengajak masyarakat kita sama-sama untuk bahu membahu. Bahwasanya di bulan Ramadan itu kita harus bersatu melawan pandemi ini. Oh, aktual dengan kondisi sekarang. Betul sekali. Dan liriknya juga berkaitan ke sana ya. Iya betul. Nah, nanti kita coba akan dengar lagunya dan mudah-mudahan ini juga bukan hanya membangkitkan kesadaran berzakat, tapi membangkitkan setiap masyarakat untuk tetap semangat begitu ya Iya, dalam betul menghadapi persoalan hidup yang penuh dengan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 berdampak ke seluruh sektor. Iya betul. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian gitu ya. Dan Lazarpa mudah-mudahan menjadi bagian yang mampu membantu begitu. Amin. Nah, adakah harapan Wahyu sendiri sebagai anak muda yang ada di lembaga Amil Zakat atau sebagai milenial? Apa harapan ke depan? Harapan saya sendiri sih khususnya untuk di lagu ini ya. Kedepannya semoga masyarakat bisa tergerak dan mungkin lebih bagus, mungkin masyarakat bisa menyukai lagu ini dan semoga lagu ini bisa memotivasi juga untuk teman-teman milenial, untuk masyarakat semua agar tergerak hatinya, kita sama-sama bersatu bahu membahu membantu orang-orang yang terdampak ekonomi karena COVID ini. Nanti bisa didengar di mana aja lagunya? Untuk saat ini masih di YouTube dan Instagram. Nanti bisa di YouTube Kabar Banten juga ya? Gitu ya? Iya, tentu. Pasti. Ini baru pertama di Kabar Banten Podcast. Podcast ya? Pantesan agak grogi. Oke, yuk. Nah, kita bicara tentang lagu. Ini kan kalau dilihat dari liriknya mungkin lebih banyak siapa yang menulis? Liriknya sendiri dibuat oleh Ibu Indah. Oh, Ibu Indah sendiri. Prihanande, betul. Dan kemudian kan diubah ke lagu itu kan kita harus menyesuaikan lagi. Nah, kemudian saya mengarrange lirik tersebut diubah ke lagu dan tentunya kita cocok-cocokin. Nah itu, jadi untuk lagunya sendiri dibuat oleh Bu Indah dan untuk musiknya sendiri dibuat oleh saya. Oke, jadi musiknya cocok lah kalau untuk sambil nunggu buka puasa gitu ya, didengerin ya, di mobil buat ya. Saya juga belum dengar sih. Nanti coba kita dengar-dengar lagunya dan kalau ini berhasil mungkin tidak menutup kemungkinan untuk dibikin untuk lagi lagu ya, selanjutnya berikutnya. mungkin ya. Iya, memang ada keinginan ke sana sih karena Lazarpa sendiri tidak membatasi para amilnya. Apalagi di bidang kreativitas, termasuk yang bisa videografer, terus termasuk ada juga yang membuat konten dan termasuk saya yang betul-betul yang lumayan paham di bidang musik. Oke, dan kita tunggu. Pokoknya apa judulnya? Ramadan Satukan Kekuatan. Satukan Kekuatan. Nah, kita buat teman-teman yang mau dengar lagunya, silahkan nanti dibuka di YouTube, termasuk di YouTube Kabar Banten ya. Betul dan sekali. Jangan lupa untuk boleh download
Dan didengar di apa namanya, bisa di mobil dimanapun. Dan pada intinya bahwa judulnya sih menarik ya. Kita sepakat soal kekuatan bersama, bahwa kita harus bersatu melawan situasi sekarang di mana pandemi Covid belum berakhir, walaupun apa perlu diketahui bahwa kasus Covid sudah menurun, tapi jangan lengah dan jangan dulu bereporia, karena di luar sana yang menurun sekarang lagi genting-gentingnya meledak lagi. Jadi Betul sekali. sesuai dengan lagunya apa tadi? Ramadan satukan kekuatan. Oke, baik. Wahyu, terima kasih banyak. Masih tegang ya? Oke lah kalau begitu, Wahyu, terima kasih banyak. Nanti kita bicara ngobrol-ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan Lazarpa yang lainnya, bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke. Termasuk pengalaman-pengalaman serunya. Siap, siap Mas. Lagunya nanti saya dengar, kalau bagus saya kasih jempol langsung ke WA ya. Jempol. Baik, demikianlah podcast Kabar Banten hari ini bersama Wahyu Zen dari Lazarpa. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk didengar lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.